give a damn about a hater when I feel like it. Not today, not. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Aisyah Nur Eva Karmilasari dari kelas Psikologi Islam 1F Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah. Di sini saya akan menjelaskan pengertian hadis ahad dan hadis mutawatir. Apa sih hadis dua tersebut? Yang pertama adalah hadis ahad, yaitu hadis yang khobarnya terdiri dari satu orang, dua orang atau lebih yang tidak mencapai tingkatan mutawatir dan hukumnya wajib diamalkan apabila memenuhi syarat-syarat qabulnya sebuah hadis ahad tersebut. Hadis ahad terbagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu hadis mansyur. Hadis ahad mansyur yaitu hadis yang diriwayatkan oleh tiga orang atau lebih dalam suatu tabakohnya, namun tidak mencapai derajat mutawatir. Hadis mansyur tersebut juga hadis mustafid walaupun terdapat perbedaan, yaitu hadis mustafid jumlah rawinya 3 orang atau lebih, mulai dari takobat pertama hingga takobat akhir. Sedangkan hadis mansyur jumlah rawinya untuk setiap takobat tidak harus 3 orang. Bahkan sebuah hadis yang diriwayatkan seorang rawi pada awalnya, tetapi pada takobat selanjutnya diriwayatkan oleh banyak orang, juga termasuk hadis mansyur. Hadis mansyur adalah hadis yang sahih dan ada yang dhaif karena kesohihannya. Sebuah hadis mansyur tidaklah identik dengan kemasyhurannya, tetapi dengan kesohihannya. Hadis ditentukan oleh rawi, sanad dan matannya. Yang kedua yaitu hadis ahad aziz, yaitu hadis yang diriwayatkan 2 orang setiap tabaqat rawinya, atau hadis yang diriwayatkan oleh kurang dari 2 orang dari 2 orang rawi pertama. Bahkan menurut Ibnu Hibban bahwa jika sebuah hadis terdapat di dalamnya 2 orang rawi pada salah satu takobatnya, maka hadis tersebut juga dinamakan hadis aziz, dengan alasan bahwa tidak ada satupun hadis yang diriwayatkan oleh 2 orang pada setiap tabakotnya. Yang ketiga yaitu hadis ahad gharib, yaitu hadis yang terdapat di antaranya mata rantai parawinya 1 orang atau sendiri. Hadis gharib terbagi menjadi 2, yaitu hadis gharib mutlak, yaitu hadis yang terdapat penyendirian sanad menurut jumlah personilnya. Hadis gharib musbi, yaitu hadis yang terdapat penyendirian dalam sifat tempat tinggal atau golongan tertentu, misalnya antara ayah dan anak. Hadis ahad dari segi kualitasnya juga dibagi menjadi 3 bagian, yaitu hadis sahih, hadis hasan, dan hadis dhaif. Namun, di dalam pembahasan selanjutnya, penulis hanya mengemukakan hadis sahih dan hadis hasan serta hukum pengamalannya. Hadis mutawatir. Yang selanjutnya ya, hadis mutawatir. Hadis mutawatir artinya beruntun atau berurut-urut. Maksudnya, hadis mutawatir adalah hadis yang diriwayatkan oleh sejumlah perawi hadis dari sejumlah lainnya yang menurut adat kebiasaannya mustahil untuk secara ramai-ramai. Sejumlah perawi tersebut bersengkokol untuk berbohong. Hadis dianggap mutawatir jika memenuhi 4 syarat. Syarat yang pertama yaitu hadis mutawatir harus diriwayatkan oleh banyak orang, minimal 10 perawi. Yang kedua, banyaknya periwayat harus ada dalam setiap lapisan sanad, seperti ada 10 atau lebih sahabat yang meriwayatkannya. Begitu juga dari golongan tabi'in, tabi'u, tabi'in, dan seterusnya. Yang ketiga, secara adat kebiasaan sejumlah rawi tersebut tidak mungkin beramai-ramai sepakat untuk berbohong. Yang keempat, panca indera merupakan sandaran utama periwayatan seperti pendengaran dan penglihatan. Hadis mutawatir memiliki kualitas yang terjamin seperti halnya Al-Quran.
Karena itu, di dalam Islam, hadis mutawatir dijadikan sumber terkait permasalahan yang pokok, seperti rukun iman dan Islam, sholat, puasa, dan lain-lainnya. Macam-macam hadis mutawatir itu ada 2 macam hadis mutawatir. Dalam literatur Islam itu ada 2. Yang pertama mutawatir secara lafadz, dan yang kedua mutawatir secara makna. Mutawatir secara lafadz berarti hadis tersebut diriwayatkan secara mutawatir, baik dari lafadz dan maknanya. Seperti sabda Rasulullah dalam hadis, "Barang siapa yang sengaja berbohong atas namaku, maka ia telah mendapatkan tempatnya di neraka." Setidaknya terdapat 70 sahabat yang telah meriwayatkan hadis ini. Kemudian diteruskan ke para tabi'in dan seterusnya. Sedangkan mutawatir secara makna berarti hadis tersebut diriwayatkan maknanya saja. Yang mutawatir dengan lafadznya, seperti hadis-hadis tentang mengangkat tangan saat berdoa. Ada 100 hadis lebih yang membahasnya. Setiap hadis menerangkan bahwa Nabi mengangkat tangan saat berdoa, tetapi dalam kasus atau masalah yang berbeda, dan setiap kasus tersebut belum tentu mutawatir secara lafadz. Terdapat banyak hadis mutawatir seperti hadis tentang mengusap penutup kaki saat bersuci, hadis mengangkat tangan saat berdoa, dan lain sebagainya. Tetapi jika dibandingkan dengan hadis ahad, sebenarnya kuantitas cukup sedikit. Karena itu, untuk memudahkan beberapa ulama, ada yang telah membukukan hadis-hadis mutawatir dalam satu kitab. Kitab kumpulan hadis mutawatir yang cukup terkenal di kalangan ahli hadis diantaranya. Yang pertama, Al-Azhar Al-Mutanasirah fi Al-Akbar Al-Mutawatirah, karangan Imam Suyuti yang disusun berdasarkan tema per bab. Yang kedua yaitu Khatafu Al-Azhar kalangan Imam Suyuti. Kitab ini merupakan ringkasan dari kitab sebelumnya. Yang ketiga, An-Najmu Al-Mutanasirah min Al-Hadis Al-Mutawatir, karangan Muhammad Ja'far Al-Katani. Perbedaan antara hadis mutawatir dan hadis ahad beserta pengertiannya sebagai berikut. Sebagai umat Islam, kita sudah akrab dengan beberapa amalan sunnah dan hukum yang bersumber dari hadis. Ya tidak? Ya, benar sekali. Di dalam buku yang disusun oleh Ahmad Izan dan Zainuddin yang berjudul Hadis Pendidikan, konsep berbasis hadis dijelaskan bahwa hadis merupakan sabda, perbuatan, maupun pernyataan dari Nabi Muhammad SAW yang berkaitan dengan hukum. Hadis yang dijadikan sandaran hukum setelah Al-Quran ini merupakan terdiri dari beberapa macam. Dalam buku yang ditulis oleh Syekh Mana Al-Khattan yang berjudul Pengantar Studi Ilmu Hadis pada tahun 2015 yang berada pada halaman 110, dijelaskan bahwa pembagian hadis berdasarkan sampainya suatu hadis kepada kita. Hadis terbagi menjadi 2, yaitu hadis mutawatir dan hadis ahad. Dalam buku tersebut juga dijelaskan bahwa hadis mutawatir menurut istilah adalah sesuatu yang diriwayatkan oleh sejumlah orang sebagai rawinya yang menurut kebiasaan mereka jauh dari perlakuan dusta, mulai dari awal sanad hingga akhir sanad, sehingga hadis yang diriwayatkan bukan termasuk hadis palsu. Suatu hadis dapat dikatakan sebagai hadis mutawatir jika memenuhi 4 syarat, yaitu yang diriwayatkan oleh orang dalam jumlah yang banyak, para perawi hadis tersebut yang berada di semua tingkatan sanad. Para perawi hadis tidak memiliki kebiasaan berdusta. Jika hanya itu, hadis dikatakan sebagai hadis mutawatir.
jika mereka menggunakan indera. Misalnya setelah mendengar kami, telah melihat kami, dan sebagainya. Dalam sandaran hadis. Berbeda dengan hadis mutawatir, hadis ahad merupakan hadis yang diriwayatkannya oleh satu orang. Secara singkat, hadis ahad merupakan hadis yang tidak memenuhi syarat sebagai hadis mutawatir. Hadis ahad ini terdiri dari 3 macam, yaitu hadis mansyur, hadis aziz, dan hadis gharib yang sudah saya sebutkan di awal tadi. Perbedaan antara hadis mutawatir dan hadis ahad tersebut dapat dijadikan wawasan baru khususnya untuk mengenali berbagai macam hadis yang ada. Berbagai macam hadis yang Anda jadikan sebagai sandaran atau pedoman hukum dalam beribadah dan berkehidupan sehari-hari. Itulah yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah dalam penyampaian, salah kata dalam berucap, mohon dimaafkan. Mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.